Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menggenggam rezeki seluruh makhluknya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, sang teladan agung dalam hidup sederhana yang penuh berkah. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah dalam hidup ini? Bangun pagi, berangkat kerja, mengejar penghasilan, namun yang didapat kadang tak cukup untuk kebutuhan. Setiap bulan berganti, yang tersisa hanya tagihan dan harapan yang belum kunjung jadi kenyataan. Kita pun bertanya dalam hati, mengapa rezekiku seret? Padahal aku sudah berusaha. Tapi sadarkah kita bahwa terkadang kunci rezeki bukan hanya pada kerja keras, tetapi juga pada kedekatan kita dengan Allah. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun tak semua diberi kelapangan. Sebaliknya, ada orang yang tampaknya santai, tapi hidupnya mengalir berkah dan rezeki melimpah. Apa rahasianya? Inilah yang ingin saya sampaikan malam ini. Ada satu amalan ringan, namun sangat dahsyat, yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat membuka pintu-pintu langit. Sebuah amalan yang hanya perlu dilakukan beberapa menit saja setelah bangun malam. Amalan itu adalah dizikir setelah salat tahajud. Tidak perlu menunggu lama, baru 3 hari mengamalkannya, insya Allah rezeki mulai menunjukkan tanda-tanda keberkahan. Ini bukan karangan atau hayalan. Ini adalah pengalaman nyata yang telah dirasakan oleh banyak orang yang mau berserah diri. Bangun di sepertiga malam terakhir, lalu berzikir menyebut nama-nama indah Allah. Dalam kesunyian malam, mereka mengetuk pintu langit, dan Allah bukakan jalan keluarnya. Rezeki yang tak disangka-sangka pun berdatangan. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa yang mendekat kepadanya, maka Allah akan lebih dekat. Siapa yang meminta, maka Allah akan beri. Dan siapa yang memohon rezeki dari pintu langit, maka Allah akan turunkan dengan caranya yang luar biasa. Maka jangan heran jika hanya dengan 3 hari istiqomah tahajud dan berzikir, seseorang bisa mengalami perubahan besar dalam rezekinya. Bukan karena ia hebat, tapi karena ia kembali kepada pemilik segala sesuatu, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kaya. Salat tahajud bukanlah ibadah biasa. Ia adalah ibadah istimewa yang dilakukan oleh hamba-hamba pilihan Allah di tengah malam yang sunyi. Ketika kebanyakan manusia lelap dalam tidur, justru saat itulah para pencari sintonia bangkit dari kasur. Empuk mereka berwudu dengan air dingin, lalu bersujud di hadapan Allah dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Adakah di antara hembuku yang berdoa? Maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta? Maka akan aku beri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak yang mengira rezeki hanya bisa diraih dengan kerja keras sepanjang hari. Tapi tahukah kita, kerja keras saja tak cukup tanpa berkah dari langit. Tahajud adalah bentuk usaha batin yang membuka pintu langit, yang memanggil kasih sayang Allah turun menyertai langkah-langkah kita. Bahkan dalam Al-Quran, Allah mengabadikan salat malam sebagai jalan menuju Makaman Mahmudah, tempat yang terpuji, posisi mulia yang mencakup kedudukan, kemuliaan, dan kelapangan rezeki di dunia dan akhirat. Tidak sedikit orang yang hidupnya berubah drastis setelah istiqomah tahajud. Ada yang dulunya susah, kini lapang. Ada yang dulunya terpuruk dalam utang, kini mampu memberi. Mengapa bisa? Karena tahajud itu seperti mengetuk pintu-pintu langit dengan kelembutan hati, hingga akhirnya
Allah membukakan semua yang tertutup. Doa di waktu tahajud ibarat anak panah yang tak mungkin meleset dari sasaran, karena ia dilantunkan di waktu paling mustajab. Orang yang rajin tahajud akan merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa, dan itu adalah kunci pertama datangnya rezeki. Bukankah Allah berfirman, "Ala bijikrillahi tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Hati yang tenang akan menghasilkan pikiran jernih, dan pikiran jernih akan melahirkan keputusan hidup yang tepat. Disitulah rezeki akan mengalir, sebab Allah hadir dalam setiap langkah dan usaha kita. Dan jangan dikira tahajud hanya milik orang alim atau para ulama. Setiap kita bisa memulainya, walau hanya 2 rakaat, bahkan 2 rakaat tahajud, dibarengi dengan dizikir penuh keyakinan setelahnya, bisa menjadi pemantik keberkahan yang besar. Allah tidak melihat seberapa panjang kita berdiri, tapi seberapa tulus hati kita ketika bermunajat di sepertiga malam. Saat kita mengetuk pintu nia dengan rendah hati, Allah sendiri yang akan membukakan jalan-jalan rezeki yang tak terduga. Jadi jika selama ini kita mengeluh rezeki seret, peluang sempit, hati sempit, cobalah bangun malam, cobalah tahajud. Mungkin inilah jawaban yang sudah lama Allah siapkan untuk kita. Jadikan tahajud sebagai rutinitas spiritual, bukan hanya untuk minta kekayaan, tapi untuk mendekat pada Sang Maha Kaya. Maka kekayaan dunia akan mengikuti kita, bukan lagi kita yang menggear-naya. Setelah selesai menunaikan salat tahajud, jangan terburu-buru bangkit dari tempat sujud. Di saat itulah langit masih terbuka, dan kasih sayang Allah sedang turun menyapa para hamba-Nya yang bersih. Gunakan momen sakral itu untuk berzikir, karena dizikir setelah tahajud adalah senjata dahsyat yang membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Duduk tenang, tundukkan hati, dan sebutlah nama-nama Allah dengan penuh keyakinan. Salah satu dizikir yang telah terbukti mengubah nasib banyak orang adalah Ye Gani, Ye Mugni, Ye Razak. Dibaca 33 kali dengan penuh kehusyukan. Di zikir ini bukan sembarang bacaan, melainkan doa pendekat diri kepada 3 sifat Allah yang langsung berkaitan dengan kekayaan, kelimpahan, dan kecukupan. Banyak ulama dan ahli hikmah menyampaikan bahwa siapa yang rutin mengamalkan di zikir ini setelah tahajud, Allah akan lapangkan rezekinya, cukupkan kebutuhannya, dan hindarkan dari kefakiran. Mari kita resapi maknanya. Ye Ganiyu, wahai Zat yang Maha Kaya yang kekayaannya tak terbatas dan tak habis-habis. Ye Mugni, wahai Zat yang Maha memberi kekayaan yang bisa membuat siapapun cukup tanpa bergantung pada makhluk. Ye Razak, wahai Sang Maha Pemberi rezeki, yang memberi makan setiap makhluk di langit dan bumi, tanpa kecuali. Kalimat ini adalah pengakuan sekaligus permohonan. Kita akui bahwa hanya Allah yang mampu memberi kekayaan sejati. Saat dizikir ini diucapkan dengan sepenuh hati, bukan hanya bibir yang bergerak, tapi juga jiwa ikut berserah. Kita sedang menyampaikan kepada Allah bahwa kita butuh pertolongan Nia, butuh kelapangan, butuh rezeki yang halal dan berkah, dan Allah sangat mencintai hamba yang mengakui kelemahan dirinya di hadapannya. Maka jangan anggap enteng di zikir ini. Walau pendek dan ringan, ia memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Banyak yang sudah merasakan keajaibannya. Ada yang awalnya bingung bayar utang, tiba-tiba diberi jalan keluar.
Ada yang usahanya sepi, tiba-tiba ramai. Ada yang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba datang tawaran kerja dari arah yang tak disangka. Semua terjadi setelah mereka rutin tahajud dan mengamalkan di zikir ini. Allah yang membolak-balikan keadaan, dan di zikir adalah cara kita memanggil perubahan itu dengan penuh iman. Maka jangan tunda lagi, jadikan di zikir ini sebagai rutinitas setelah tahajud setiap malam. Tidak perlu banyak waktu, hanya butuh hati yang hadir dan lisan yang tulus. Jika dilakukan secara istiqomah, bukan hanya rezeki yang lancar, tapi hati pun akan tenang, hidup menjadi ringan, dan hari-hari terasa lebih bermakna. Di zikir ini adalah kunci langit, dan kita semua diberi kesempatan untuk memutarnya, saudaraku. Izinkan saya berbagi pengalaman yang sangat menggugah hati. Dalam kondisi ekonomi yang berat, bisnis sepi, dan tagihan datang bertubi-tubi, saya memilih untuk kembali kepada Allah. Saya niatkan untuk bangun malam, tahajud 2 rakaat, lalu berzikir menyebut nama Allah. Ye Ganiyu, Ye Mugni, Ye Razak sebanyak 33 kali. Malam pertama terasa berat, malam kedua masih digoda rasa kantuk. Tapi di malam ketiga, ada ketenangan luar biasa yang menyelimuti hati. Yang mengejutkan, di pagi hari setelah malam ketiga, saya mendapat pesan dari klien lama yang sebelumnya sudah lama tidak aktif. Tiba-tiba ingin memesan dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, utang yang saya khawatirkan jatuh tempo, Allah berikan jalan untuk melunasinya dari rezeki tak terduga. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan saya, bukan karena strategi bisnis saya, tapi karena pertolongan Allah yang datang setelah saya berserah dan mengadu hanya kepo denaya di tengah malam. Cerita saya hanyalah satu dari banyak kisah keajaiban yang dirasakan oleh mereka yang mengamalkan tahajud dan dizikir ini. Ada seorang pedagang kaki lima yang setiap malam tahajud dan berzikir seperti ini. Dalam waktu seminggu, usahanya berkembang. Bahkan ada investor yang mendatanginya untuk mengembangkan usahanya. Ia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi saya yakin ini balasan dari Allah karena saya mulai rajin tahajud." Lain lagi kisah seorang ibu rumah tangga yang awalnya hanya iseng mengikuti kajian tentang dizikir rezeki. Setelah tahajud, ia mulai mengamalkan dengan sederhana, hanya 2 rakaat dan 33 kali dizikir. Ia mengaku, "Awalnya saya hanya ingin ketenangan hati, tapi tiba-tiba suami saya dipanggil kembali bekerja setelah lama menganggur." Subhanallah, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk jalan keluar yang jelas dan nyata. Jangan pernah remehkan kekuatan spiritual. Rezeki tidak hanya datang karena relasi manusia, tapi karena hubungan kita dengan Allah. Ketika hati kita bersih dan berserah, langit akan membalas dengan limpahan kebaikan. Kesaksian-kesaksian seperti ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang datang dengan tulus. 3 hari cukup untuk melihat tanda-tanda asal kita ikhlas dan konsisten. Maka wahai saudara-saudaraku, jika saat ini engkau sedang terhimpit, jika engkau merasa buntu, maka bangunlah di malam hari. Jangan minta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah langsung. Lakukan tahajud, lalu berzikirlah dengan sungguh-sungguh. 3 hari pertama adalah permulaan, dan insya Allah dalam waktu dekat engkau akan berkata seperti banyak orang lain, "Rezekiku mengalir deras setelah tahajud dan dizikir ini," karena Allah tidak pernah ingkar janji. Saudaraku,
Ketika kita mulai mengamalkan dzikir setelah tahajud untuk melapangkan rezeki, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah niat. Jangan hanya karena ingin kaya dunia, ingin rumah mewah, mobil bagus, atau rekening penuh. Niat semata karena dunia seringkali tidak bertahan lama. Tapi jika kita niatkan ibadah ini karena ingin lebih dekat kepada Allah, karena ingin menjadi hamba yang dicintainya, maka dunia dan akhirat akan mengikuti. Sebab niat yang lurus akan meluruskan seluruh arah hidup kita. Ingatlah, kekayaan sejati bukan sekadar harta benda, tetapi hati yang tenang, hidup yang berkah, keluarga yang rukun, serta tubuh yang sehat dan kuat untuk beribadah. Banyak orang yang hartanya melimpah, tapi tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, ada yang penghasilannya sederhana, tapi hidupnya damai dan bahagia. Itu karena Allah memberkahi hidupnya. Maka, ketika kita berzikir, jangan hanya berharap rezeki lahiriah, tetapi mintalah juga rezeki batin, ketenangan, keimanan, dan kesabaran. Amalan dizikir setelah tahajud ini akan menjadi sangat kuat dampaknya. Jika dilakukan dengan istiqomah, jangan hanya 3 hari, lalu berhenti. Jadikan sebagai rutinitas malam yang tidak boleh ditinggalkan, walau hanya 2 rakaat dan sedikit dizikir. Sebab yang Allah cintai bukanlah amalan besar yang dilakukan sesekali, tapi amalan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan konsisten, seperti tetesan air yang lembut namun mampu melubangi batu. Begitu pula istiqomah pelan namun menembus langit. Setan akan mencoba menghentikanmu. Akan muncul rasa malas, kantuk, dan bisikan. Untuk apa tahajud? Toh belum ada hasilnya. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur, dan setiap amal kebaikan pasti dicatat dan dibalas. Terkadang Allah menunda pemberian dia untuk melihat kesungguhan hambanya. Maka jangan berhenti, karena saat engkau terus bertahan di sepertiga malam, ada catatan kemuliaan yang sedang Allah siapkan untukmu bisa. Jadi bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk kehidupan akhirat. Orang yang istiqomah dalam tahajud dan dizikir, lambat laun akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, lebih sabar dalam proses, dan lebih yakin bahwa semua rezeki akan datang di waktu yang tepat. Bahkan bila belum tampak secara materi, ia sudah lebih dulu mendapat hadiah yang mahal, kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu sendiri adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Maka, mari kita kuatkan tekad, bolotkan niat, dan jaga amal ini dengan istiqomah. Jangan hanya menginginkan perubahan instan, tapi bangun koneksi yang kuat dengan Allah setiap malam. Jika 3 hari saja bisa menghadirkan keajaiban, bayangkan bila kita menjadikannya kebiasaan seumur hidup. Rezeki akan terus mengalir, hidup akan terasa ringan, dan kita akan melangkah dengan hati yang yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, kini kita tahu bahwa kekayaan tidak hanya berasal dari kerja keras dan strategi bisnis. Kekayaan sejati datang dari kedekatan kita kepada Allah, datang dari malam-malam yang sunyi saat kita bersimpuh, menangis, dan memohon hanya kepadanya. Salat tahajud dan dizikir ini bukan sekadar amalan biasa, tapi jembatan menuju kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh yang akan merasakan bagaimana hidupnya ditopang langsung oleh pertolongan langit. Berhentilah berharap sepenuhnya pada makhluk. Jangan gantungkan harapanmu pada gaji, bos, atau relasi. Gantungkan harapan itu
hanya pada Allah. Dia yang memiliki bumi dan langit. Dia yang menggenggam rezeki kita. Maka jangan ragu untuk memulai malam ini. Cukup 2 rakaat tahajud, lalu duduklah tenang dan bacalah di zikir. Ye Gani, Ye Mukni, Ye Razak sebanyak 33 kali. Hanya itu, tapi dampaknya bisa mengubah hidupmu selamanya. Insya Allah, kita tidak perlu menunggu kaya dulu untuk beribadah. Justru ibadah seperti inilah yang akan menjadi jalan menuju kekayaan yang berkah. Tidak hanya harta yang melimpah, tapi juga keluarga yang rukun, hati yang tenang, dan hidup yang bahagia. Ketika seseorang dekat dengan Allah, maka seluruh isi langit dan bumi akan ikut mendukungnya. Sebab siapa yang mencari Allah, maka dunia akan datang dengan sendirinya. Jangan biarkan kemalasan menunda langkahmu. Jangan berkata, nanti saja kalau sempat. Karena bisa jadi keberkahan yang kamu cari ada di malam ini. Mungkin malam ini adalah titik balik hidupmu. Berapa banyak orang yang kehidupannya berubah hanya karena satu malam bersujud sungguh-sungguh di hadapan Allah. Maka jangan tunda. Ambil air wudhu, siapkan sajadah, dan sambut malam ini dengan semangat baru. Semangat meraih rejeki lewat jalan langit. Saudaraku, mari kita mulai dari sekarang. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Allah tidak mencari kesempurnaan, tapi ketulusan. Bahkan jika engkau masih banyak dosa, maka tahajud dan zikirmu akan menjadi jalan penghapusnya. Bahkan jika engkau merasa belum layak meminta, justru itulah saat terbaik untuk mendekat. Karena Allah mencintai hamba yang kembali, yang menongges, yang mengaku lemah dan memohon kepodenia. Akhirnya saya mengajak kita semua, bangunlah malam ini. 3 malam saja sebagai permulaan. Rasakan sendiri bedanya. Lihat bagaimana Allah akan mulai mengubah hidupmu, perlahan tapi pasti. Insya Allah, dengan istiqomah, engkau akan berkata, benar, baru 3 hari dizikir setelah tahajud, rezekiku mengalir deras. Semoga Allah meneguhkan langkah kita dalam kebaikan dan menjadikan amalan ini sebagai pembuka pintu-pintu keberkahan. Mamien, Wibe, Brabel, Lam, En, Wasal. Mualaikum warahmatullahi wabarakatuh.